Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windasya Putri dari Tadis Biologi, kelompok KKN 94. Dan Ibu Dr. Tri Niswati Utami, SPD MKes, selaku dosen pembimbing KKN Daring 94. Di sini saya mengambil tema tentang pencemaran lingkungan yang berjudul Solusi Mengatasi Sampah Plastik. Betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup apalagi pada masa COVID-19 ini. Namun masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa pencemaran lingkungan sering terjadi. Sejak dulu, Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai kekayaan alam dan kebudayaan yang beraneka ragam. Namun, saat ini kekayaan alam dan kebanggaan Indonesia sedikit terusik dengan suatu masalah yang dianggap masyarakat tidak terlalu penting. Masalah tersebut adalah sampah. Menurut Badan Standar Nasional Indonesia, sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan. Salah satu sampah yang paling mengganggu lingkungan kita saat ini adalah plastik. Hal ini disebabkan sampah plastik membutuhkan waktu yang sangat lama agar bisa terurai. Manfaat plastik memang membuat kehidupan kita menjadi terasa lebih mudah. Misalnya saja saat kita akan menggunakan plastik sebagai wadah untuk membeli minuman di pinggir jalan. Namun, tahukah kamu kemana perginya wadah plastik yang telah kita gunakan? Limbah plastik yang kita gunakan akan dibuang begitu saja. Nah, dalam pembuangan limbah plastik ini, hal yang sering kita temui adalah kebiasaan membuang sampah plastik sembarangan. Misalnya saja seperti di pinggir jalan dan di sungai. Kebiasaan membuang sampah plastik sembarangan tanpa kita sadari telah merusak lingkungan hidup, serta menimbulkan berbagai macam masalah dalam kehidupan kita, mulai dari pencemaran lingkungan sampai menimbulkan bencana alam seperti banjir. Menurut beberapa penelitian baru-baru ini, Indonesia telah menduduki peringkat kedua sebagai pembuang sampah plastik ke lautan terbanyak di dunia. Banyaknya sampah plastik yang dibuang ke lautan ini yaitu sekitar 187,2 juta ton. Dengan jumlah sebanyak ini, dapat dikatakan sistem pengolahan sampah di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Masalah sampah plastik ini dapat kita buktikan dengan banyaknya sampah plastik yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari, baik itu di pinggir jalan maupun di sungai. Hal tersebut diperburuk lagi dengan fasilitas tong sampah yang ada di negara ini yang masih sangat sedikit. Misalnya saja, saat kita ingin membuang sampah, kita harus bersusah payah agar bisa menemukan tempat sampah untuk membuang sampah tersebut. Namun, jangan jadikan hal ini sebagai alasan kita untuk tidak membuang sampah pada tempatnya. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi sampah plastik. Yang pertama yaitu reuse. Orang-orang kreatif biasanya mampu mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna, bahkan sampai memiliki nilai jual yang tinggi. Yang kedua, reduce. Agar tidak banyak menghasilkan sampah plastik, kita bisa mengurangi penggunaan benda-benda sekali pakai yang bisa menjadi sumber pencemaran sampah plastik. Ketiga, recycle. Dengan mendaur ulang sampah, benda-benda yang tidak terpakai akan dapat dipakai lagi setelah melalui suatu proses. Apalagi kita sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa, faktanya sampah plastik memang membutuhkan waktu beratus-ratus tahun untuk bisa terurai kembali. Namun, jika tidak memulai dari sekarang, pekerjaan kita untuk membereskan sampah plastik akan jauh lebih berat di masa depan. Adapun di dalam Al-Quran dijelaskan surah Ar-Rum ayat 41-42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat
aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanjuru kaifa kana akibatul ladina min qabli kana aksaruhum musrikin. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ayat tersebut menyatakan bahwa segala kerusakan di muka bumi ini adalah akibat ulah manusia yang akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri.